Dari hipertensi, terus akhirnya end up jadi sakit stroke. Kacau banget sih hidup saya. Kayak dunia sih seakan-akan hancur sih. Pernah banget bertanya kepada Tuhan, Tuhan, why me? Saya lihat di TikTok muncul VT, ini keluarga affiliate. Dalam satu malam itu, uang saya sudah masuk ke situ 55 juta. Jual lagi logam mulia, 50 juta. Pokoknya seperti itu. Yang ada di pikiranku, Kak, aku harus transfer. Bagaimana caranya aku harus transfer untuk menyelamatkan uangku yang sudah di sana. Sahabat, pernahkah kamu kehilangan begitu banyak hal di dalam hidup? Kehilangan kesehatan, kekuatan, kehilangan harapan, bahkan engkau merasa Tuhan begitu jauh dari hidupmu. Kita mendambakan hidup yang aman dan baik-baik saja. Tapi seringkali kenyataan membawa rasa sakit yang membuat kita tidak mampu bertahan dan merasa kehilangan harapan. Hal ini yang dialami oleh seorang sahabat yang masa mudanya harus berubah secara tiba-tiba karena sakit stroke yang dideritanya dan membuat dia koma. Dari seorang yang begitu aktif menjadi seseorang yang tidak berdaya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita saksikan bersama kisah yang berikut ini. Kalau saya itu waktu sebelum stroke itu datang, saya itu seorang yang ambisius banget. Jadi saya punya mimpi bisa dapat ini pada usia sekian, terus bisa punya rumah pada usia sekian, tapi itu semua hilang. Jadi kalau misalnya boleh cerita, waktu itu saya menempatkan Tuhan ke nomor 2. Karena kalau dibilang angkanya 1-100, Tuhan itu cuma 30%-nya, sisanya saya sendiri. Kenapa begitu? Karena saya merasa saya yang bisa ngatur kehidupan saya sendiri. Jadi waktu itu sebelum saya terkena stroke ya, jadi pola hidup saya itu makannya sembarangan dan istirahatnya sembarangan. Apalagi nggak olahraga. Itu semuanya ngumpul jadi satu dan akhirnya nyebabin saya stroke. Sebelum kena stroke itu, saya tiba-tiba tarik mundur ya, 1 minggu sebelumnya itu saya sempat yang namanya pipis saya, maaf ya, berdarah gitu. Dan setelah itu bukannya worry, saya malah ya udah berdarah doang, minum obat juga beres gitu kan. Tapi setelah seminggu kemudian, which is itu hari judgment day-nya saya itu tiba-tiba mendadak capek dan saya pengen duduk sambil minum kopi. Saya duduk minum kopi, tiba-tiba kepala saya pusing dan ngerasa kayak, aduh ini nggak bener nih, ada yang salah. Tiba-tiba langsung saat itu blek, jatuh pelan-pelan. Dan tapi untungnya itu waktu terjadi dalam keadaan duduk. Kalau misal dalam keadaan berdiri terus jatuh itu mungkin hasilnya akan lebih parah lagi daripada apa yang saya alamin. Waktu itu saya sempat nggak sadar selama 5 hari. Kalau waktu itu saya berasanya cuma satu yang saya ingat. Saya nggak bisa gerak. Semua badan nggak bisa gerak. Even yang keadaan sehatnya ya, yang bagian sebelah kiri sehatnya, itu juga nggak bisa gerak, nggak tahu kenapa gitu. Waktu itu saya di rumah sakit 25 hari ya, kalau nggak salah 25 hari, terus pulang, tapi seminggu kemudian itu saya masuk rumah sakit lagi. Seminggu, jadi kurang lebih ya 30 harian lebih lah ya totalnya. Setelah yang saya keluar dari rumah sakit dan saya udah bisa jalan, itu tetap saya berasa insecure. Kenapa? Karena saya jalannya waktu itu masih nyeret ya. Jadi kalau saya tuh jalan, biasa kan kiri kanan. Kalau saya tuh kiri, kanannya tendang dulu nih ke samping, baru lurus lagi. Waktu itu saya sempat doa seperti ini, Tuhan, sembuh atau nggak sembuh, itu nggak masalah. Yang penting bisa bangun, bisa jalan, dan pengen banget bisa berguna. Jadi nggak perlu kayak, sakit stroke tapi nggak bisa sembuh, nggak apa-apa. Waktu itu saya bilang begitu. Kenapa? Bisa hidup aja itu udah suatu anugerah banget buat saya. Pernah banget bertanya kepada Tuhan, Tuhan, why me? Tapi Tuhan jawab, kenapa enggak? Tuhan tuh tahu banget limit kita sampai di mana. Dan Tuhan itu selalu memberikan sesuatu tepat pada waktunya.
Bukan berarti saya stroke ini jadinya kayak cacat loh gitu. Nggak begitu. Tuhan itu punya sesuatu yang bisa digali dari saya itu ketika justru saya sakit stroke. 3 bulan pertama itu bener-bener kacau banget sih. Dan saya tuh sempet pengen sebelumnya. Jadi saya berpikir buat apa lagi lu hidup di ini dari bisikan dari si iblis ya. Ngapain lagi lu di hidup? Lu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Udah akhirin aja. Suara itu terus banget ada di saya dan saya itu berasa kayak saya nggak berharga dan saya sudah nggak bisa ngapa-ngapain. So ya buat apa lagi hidup? Saya juga sedikit menyetujui suara itu waktu itu. Tapi Tuhan itu baik. Jadi ketika saya di usia ke-4 bulanan itu waktu saya stroke, Tuhan itu kasih kekuatan banget sama saya. Kayak lu itu diciptakan untuk sesuatu yang besar. Kalaupun begini keadaan lu, itu bukan berarti gue nggak bisa melakukan sesuatu yang besar dari hidup lo. Jadi Tuhan tuh ngomong seperti itu. Maaf ya kalau misalnya saya ngomongnya gue lu, tapi maksudnya ini adalah sebegitu dekatnya. Dia seperti sebagai seorang teman, seorang bapak. Dia itu berbicara kayak begitu dan dia itu mencoba untuk menguatkan saya. Dan setelah dengar omongan itu, langsung saya pikir, oke, that's it. Saya udah nggak ngelihat ke iblis itu. Saya ngelihat ke Tuhan, dan setelah itu saya punya kekuatan untuk bangkit berdiri, dan saya bisa jalanin fisioterapi dengan baik. Nggak sembuh-sembuh pun juga sebenarnya yang paling penting itu buat saya sembuh secara mental. Karena kalau mental nggak sembuh, akan sulit banget buat fisik itu ngikutin. Dan saya coba berdoa sama Tuhan, saya minta kalau misalnya mental saya jadi benar. Jangan sampai mental saya itu hancur. Yang saya lakukan dari dulu sampai sekarang adalah fisioterapi. Dan waktu beberapa bulan pertama saya tambahkan dengan tusuk jarum. Tapi setelah beberapa lama, jadi saya putuskan untuk tetap melakukan fisioterapi, dan fisioterapi itu terus saya lakukan sampai sekarang. Sembuh nggak? Belum. Tapi kenapa tetap lakukan? Ya karena butuh fisioterapi untuk bisa tetap menggerakkan otot-otot yang mati gitu. Jadi kalau ototnya itu nggak bisa gerak, ya bukan berarti nggak bisa dilatih. Masih bisa dilatih, masih bisa bergerak, tapi mungkin emang progresnya lama. Tapi nggak apa-apa, buat saya ya ini sebuah journey kan. Jadi nggak bisa langsung kayak tring sembuh. Tapi saya nikmati, saya coba untuk ambil positifnya dan lakukan penyembuhan. Ngelihat kesetiaan Tuhan itu pada hidup saya, ya saya berpikir waktu itu kalau misalnya saya mati, sebenarnya bisa aja kan. Tapi Tuhan mau kasih lihat kalau dia itu setia dan dia selalu ada even di keadaan saya yang terpuruk sekalipun. Itu udah lewat. Sekarang juga masih tetap bersama-sama saya. Jadi buat apa khawatir akan hari esok kalau emang Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan kamu. Sahabat, dari kisah tadi kita bisa melihat bahwa di tengah ketidakberdayaan Tuhan hadir untuk memberikan harapan. Bahkan di dalam kelemahan dan keputusasaan, iman yang sederhana mampu menolong kita untuk bangkit dan menemukan kembali tujuan hidup. Namun jika hari ini kamu mengalami hal yang serupa, kamu sedang sakit, putus asa, dan sepertinya kehilangan arah hidup, kamu bisa bercerita kepada kami. Jangan tanggung semuanya sendirian, hubungi nomor yang ada di bawah ini, karena kami siap untuk mendengarkan ceritamu, menemani perjalananmu, dan mendukung kamu di dalam doa. Setelah ini kita akan ngobrol dengan seorang ibu yang mengalami penipuan hingga terlilit hutang yang begitu besar. Saat semuanya hilang, saat semuanya tiada, terfikir untuk mengambil jalan pintas yang sebenarnya keliru. Penasaran dengan kisahnya?
Mari kita ngobrol dengan dia. Halo Ibu, selamat datang kembali di Solusi. Terima kasih Kak. Apa kabar Ibu? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik ya. Nah, kehilangan yang akan Ibu ceritakan ini kan kehilangan yang diakibatkan oleh sebuah iming-iming yang besar ya. Bisa kita bilang sebuah penipuan gitu. Ibu tertipu. Nah, apakah ini juga berasal dari yang Ibu bilang tadi? Ternyata saya tidak tahu banyak hal sehingga bisa masuk ke dalam penipuan ini, Ibu. Iya. Yang pertama karena saya tuh penasaran dengan affiliate. Kemudian tidak sengaja buka IG itu ada muncul, siapkah Anda menjadi affiliate? Terus di situ ditulis untuk ibu rumah tangga, untuk pensiunan, silahkan jika Anda siap. Saya klik yang ditawarkan oleh mereka, kalau ini coba Anda mau beli produk yang mana? Karena dia ngambil skincare tadi, ditawarkan A, B, C, D, E, F. Itu fiktif, hanya gambar doang, dikasih harga. Nah, setelah saya mencoba untuk beli salah satu produknya, klik D, harga 100.000. Terus muncul di atas itu, kembali ke akun kita 150.000. Dan itu bisa langsung ditarik. Satu. Muncul lagi, mau ambil produk yang mana, ini tugasnya ini. Seperti itu tapi nilainya lebih besar. 200, 300 dan seterusnya. Ambil 200 bisa kembali di akun kita itu, bisa nanti ditarik. Itu 300 misalnya, seperti itu. Terus malam jam 7 member-membernya ini kemudian dimasukkan di WA grup yang lebih kecil, isinya kurang lebih 10 orang. Ada kok, saya catat itu 10 orang. Nah, di situ mulai muncul ada mentornya bilang, Bapak Ibu, saya yang akan mengarahkan, mengarahkan Bapak Ibu semua, jadi tolong ikuti arahan saya. Pertama, transfer 3 juta. Di grup itu kalimat, kalau saya perhatikan, saya baca-baca lagi, ya ada banyak yang memperkatakan, oh kok gede gitu kan, kok besar, tapi karena masih 3 juta masih aman. Nah, berikutnya 3 juta langsung 6 juta. Loh, kenapa ini dua kali? Ya ini tugasnya double. Nanti kalau diselesaikan akan dikembalikan ke rekening Bapak Ibu sekian. Nah, setelah itu kami kan terus mau narik rekening nih. Ternyata di situ mulailah mereka bikin punishment. Ini coba lihat, karena Bapak Ibu mulai tarik tanpa mengikuti arahan saya. Ini lihat, jadi lalu lintasnya ada yang ngambil BCA, ada BRI, ada apa, kelihatan di situ. Maka akunnya dikunci. Untuk membuka kunci harus verifikasi, transfer lagi, jumlahnya besar. Saya udah mulai bingung. Akhirnya karena adik saya tidak memberi pinjaman, udah Mbak nggak usah. Terus saya pikir, ya udah nggak apa-apa, aku masih punya logam mulia. Itu malam itu suami saya belum tahu. Baru keesokan paginya saya cerita, Pak, anterin dong ke Bekasi. Kemana? Ngapain? Mau jual logam mulia. Ada apa sih? Nantilah tak ceritain, panjang ceritanya, saya bilang. Bawalah logam mulia. Jual di Bekasi. Sekali itu saya hampir 80 juta. Jual logam mulia? Jual logam mulia. Kurang kan itu tadi? Masih kurang, Kak. Jual lagi logam mulia. Yang kedua ini hanya sekitar 44 jutaan. 44 juta masih kurang. Tahu nggak, Kak? Ke Pegadaian. Gelang, saya ada 2 gelang, kalung, masuk. Sampai di Pegadaian sama suami. Pak, copotin Pak. Copotin ini kalung. Di Pegadaian itu dicopot, dijual. Ini berapa? 20 juta. Masuk lagi. Yang ada di pikiranku, Kak, aku harus transfer. Bagaimana caranya aku harus transfer
untuk menyelamatkan uangku yang sudah di sana. Karena ada sekian puluh juta yang sudah di dalam, untuk diselamatkan harus top up lagi. Iya. Jadi kan aku udah 2 kali nih jual logam mulia plus perhiasan kan. Total ya sudah 270-an. Oh, oke. 270-an, terus saya udah nggak bisa apa-apa. Terus saya bilang ke suami, "Pak, ini Pak dia yang suka ini dapat nih." Dia lihat itu prosesnya. Nih dia dapat nih. Nah terus gimana? Oh, kan tinggal mobil. Saya tinggal mobil satu-satunya Kak. Oh, gimana? Terus mobilnya mau gimana? Ke Pegadaian ya? Ke Pegadaian Kak? Ke Pegadaian. Ternyata surveyornya itu nggak bisa datang ke rumah kami karena sudah terlalu sore. Jadi dia datang ke tempat lain tapi belum ini. Terus saya WA teman saya yang punya usaha, saya bilang, "Bu, boleh nggak aku pinjam beberapa jam saja, nanti saya kembalikan sore." Karena saya pikir prosesnya sama seperti si teman yang ini tadi. Oh iya, berapa Bu? Transfer lah, transfer 70 sekian. Ternyata mungkin sasaran tembaknya memang saya. Jadi nggak keluar juga. Saya sempat ngomong sama si mentornya, "Loh, kok saya nggak bisa seperti yang itu Mbak itu?" Saya bilang, "Kenapa sih kok saya selalu saya nggak diiniin? Kenapa sih?" Saya bilang, "Enggak Bu, karena ini nih." "Loh, saya kan transfer kurang dari jam 3. Pokoknya ada aja. Ininya tuh ada aja alasannya." Nah, saya harus mengembalikan uang teman saya. Dia mulai, "Bu, saya ini," ya saya paham lah, itu kan uang usaha, buat usaha. Saya bilang, "Iya Bu, saya tanggung jawab. Saya mau jual mobil dulu, sabar ya," saya bilang gitu. Nah setelah mobil terjual, itu juga sama Kak. Suamiku tuh udah pesen, "Udah Ma, mobil dijual, buat bayar utang aja." Jadi begitu mobil deal, langsung ditransfer. Aku inget banget Kak, wajah si bapak yang beli itu. "Ini ya Bu, benar ya? 180 juta. Iya, iya Pak." Dia pulang, 80 langsung saya transfer ke teman itu tadi. Tahu nggak? Aku masih transfer lagi ke penjahatnya. Berapa Bu? 88. Nah disitulah baru aku mikir, Tuhan, aku udah nggak punya apa-apa. Disitulah saya nangis sejadi-jadinya. Mantuku bilang, "Ma, gimana Ma? Udah habis Mel?" Saya bilang. "Uang sisa jual mobil tinggal 12 juta. Terus si Amel, "Udah Ma, yang 12 juta transfer ke Papa." Udah, transfer ke Bapak. 0 dong Kak. Disitulah aku mau cari racun tikus. Baru di situ akunya, aduh aku kok bego banget. Sekarang aku udah nggak punya apa-apa. Semua udah aku kasih. Dan ternyata seberapapun aku transfer juga nggak akan balik. Terus adik saya datang. Adik saya marah-marah, istrinya mendoakan saya. Pokoknya suruh ikhlas supaya ini ada damai sejahtera. Saya masih belum ini. Terus hari Sabtunya aku hanya bisa tiduran di sofa Kak. Hari Minggu dengerin khotbah lewat online. Temanya masih tak ingat sampai sekarang. Tetap bertahan. Tema khotbahnya pendeta GKI saya, tetap bertahan. Terus suami saya bilang, "Ma, ingat ya, tetap bertahan." Ya, saya bilang iya. Terus hari Senin saya dengerin renungan suara Injil. Tuhan hadir dalam kesendirianmu. Memang betul, hanya kepada Tuhan saya menangis. Hanya kepada Tuhan saya berseru.
Tuhan, sepertinya aku kurang peka dengan suara Tuhan. Nah, hari Selasa itu aku setelah dengar renungan, aku bilang ke suamiku, "Pak, aku mau bangkit. Aku nggak bisa terpuruk terus begini. Aku juga nggak bisa mengakhiri hidup. Kalau aku mengakhiri hidup, satu, aku nggak ketemu anak-anak. Dua, masih ada cucu saya." Akhirnya suami saya bilang, "Iya, aku support." Terus saya mulai menata hati, menata pikiran. Saya diingatkan dengan satu firman, Amsal 3 ayat 5-6. "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Kenapa saya harus percaya mentor yang saya tidak kenal? Kan harusnya, ya mungkin memang seperti itu ya. Selama ini mungkin saya gini Kak, saya jadi berpikir, oh iya ya, aku ngerasa percaya sama Tuhan, iya percaya. Berserah sama Tuhan, berserah. Tapi karena saya masih merasa aman, aset masih ada, tabungan ada, punya tabungan, logam mulia. Begitu itu dibuat habis sama Tuhan, 0. Saya akan langsung bilang sama Tuhan, "Tuhan, saya harus bagaimana?" Tapi Kak, besoknya, karena saya sempat WA ke alumni, ke ketua alumni, saya bilang, "Mas, saya minta tolong, Ibu baru kena musibah. Ibu kan sekarang udah pensiun dan bisanya cuma bikin kue. Minta tolong kamu carikan orderan atau di-share, mana tahu ada teman-teman yang mau beli kue. Itu kan momen udah mau Natal." Besoknya Kak, yang setelah uang kafe tinggal 50.000, kan sempat meragukan Tuhan. Padahal kan Tuhan tuh begitu sayang sama kita, tapi saya bisa apa Tuhan 50.000? Tuhan kasih mujizat, masuk transferan dari alumni, dan saya tahu ini seangkatan dengan anak saya, Radit. Terus saya bilang ke suami, "Pak, ini benar nih Pak." Sampai saya tuh karena sudah ini benar angka ini, 10 juta loh Kak. Benar ini. Terus, "Iya benar itu." Terus saya bilang sama ketua alumni, "Mas, Ibu minta tolong carikan nomor WA-nya si ini." Saya bilang, "Saya mau mengucapkan terima kasih." Begitu dapat, saya bilang, "Terima kasih. Bantuanmu membuat Ibu bisa bernafas sejenak." Tidak lama muncul lagi, ada transfer lagi. Terus gak lama ada anak, "Ibu, aku mau pesen kue." Padahal gak pernah kontak. Jadi benar-benar yang menolong saya saat itu anak-anak alumni yang saya tidak prediksi dia akan menolong saya. Coba kalau bukan Tuhan, siapa yang menggerakkan? Di situ saya bilang, "Tuhan, aku minta ampun. Aku sudah meragukan kasih sayang Tuhan, sudah meragukan kesetiaan Tuhan, bahwa Tuhan itu akan terus menyertai aku." Ya udah, semakin banyak yang pesan. Puji Tuhan, istilahnya uang saya tabungan awal itu bisa terkumpul kembali. Uang yang di rekening ya Kak ya, itu bisa dari hasil jualan kue. Jadi jujur, saya pada kesempatan ini juga akan mengucapkan terima kasih karena kepedulian alumni yang begitu luar biasa
terhadap musibah yang saya alami. Sahabat Solusi, pernahkah kamu berada di dalam masa ketika apa yang kamu andalkan di dalam hidup perlahan hilang? Kesehatan melemah, keuangan tergoncang, bahkan harapan serasa tidak ada lagi. Di masa-masa seperti ini biasanya hati kita bertanya, lantas siapa yang ada bersama dengan aku ketika semuanya berubah dan terasa berat? Firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 5b berkata, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ketika kita bertanya, siapa yang akan menyertaiku dan tidak meninggalkanku di masa-masa yang berat? Firman Tuhan memberikan jawaban yang pasti, bahwa Tuhan selalu ada. Ia tidak pernah meninggalkan dan Ia tidak pernah membiarkan setiap kita. Maka kita bisa berkata bahwa penyertaannya tidak berdasarkan keadaan, tapi berdasarkan kesetiaannya yang nyata, janjinya yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan bahkan ketika semuanya hilang dan memudar, kita diingatkan satu pribadi yang tidak pernah hilang, selalu menyertai dan menopang di dalam anugerahnya, yaitu Tuhan yang sudah menyelamatkan dan menebus setiap kita. Namun jika hari ini kamu sedang mengalami beban yang begitu berat karena kehilangan banyak hal, mari datang kepada Tuhan, kita sama-sama berdoa untuk meminta pertolongan dan kekuatan. Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, sekali lagi kami bersyukur karena kami diingatkan bahwa ketika semuanya hilang, Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Bahkan ketika kondisi sepertinya tidak baik, ada tangan Tuhan yang menopang kami. Ada anugerah Tuhan yang terus menjaga hidup kami. Kami sungguh bersyukur bahwa dalam keadaan apapun Engkau setia. Itulah kekuatan, itulah penghiburan bagi setiap kami. Bahkan hari ini kami mau kembali mengingat Tuhan, bahwa di saat semuanya hilang, di saat kami tidak punya apapun, kami punya satu pribadi yang paling berharga, satu pribadi yang tidak pernah bisa hilang di dalam kondisi apapun, yaitu Tuhan penebus kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami memohon ada damai sejahtera, pertolongan, penyertaan, dan kekuatan bagi setiap kami yang sedang mengalami beban yang berat. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Namun sahabat Solusi, jika hari ini kamu sedang mengalami luka akibat kehilangan, beban yang begitu berat di pundakmu akibat kehilangan hal-hal yang berharga dalam hidupmu, datanglah kepada Tuhan. Dan jika kamu bingung bagaimana harus datang kepada Tuhan, kami rindu untuk mendoakanmu. Kamu bisa menghubungi nomor yang di bawah ini. Kami siap untuk mendengarkan ceritamu, menemani perjalanan, dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami, karena satu langkah kecil akan membawa perubahan yang besar di dalam hidupmu. Melalui program ini kami melihat orang-orang yang kehilangan harapan dan arah hidup kembali menemukannya di dalam pribadi Tuhan, satu-satunya jawaban dan solusi bagi kita semua. Dan kami rindu kamu jadi bagian dari cerita pemulihan ini dengan cara scan QR Code yang ada di layar kamu. Jika kamu diberkati, jangan biarkan berkatnya terhenti di kamu. Jadilah berkat dengan cara berkontribusi melalui QR yang ada di layar kamu. Kami percaya kontribusimu akan menjadi berkat bagi lebih banyak orang, dan semakin banyak orang mendengar tentang kebaikan dan kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu, dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.